Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini Pak Joko Kuncoro akan membahas tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Sebelum kita masuk ke pernafasan dada dan pernafasan perut, perlu Pak Joko ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak. Kemudian yang ketiga adalah sering cuci tangan. Nah, oke, kita masuk ke proses pernafasan. Setelah kemarin kita belajar tentang yang namanya organ-organ pernafasan, sekarang kita masuk ke proses pernafasan. Proses pernafasan yang pertama adalah inspirasi dan ekspirasi. Apa tuh inspirasi? Nah, inspirasi itu proses masuknya oksigen ke paru-paru. Jadi ketika kita masukkan nafas, seperti itu ya. Jadi kita masukkan yang dimasukkan oksigen ke paru-paru. In itu masuk. Nah, gitu menghafalnya seperti ya. Inspirasi in itu masuk. Sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya karbon dioksida dari paru-paru. Keluar. Saya ulang, inspirasi adalah proses masuknya, ekspirasi adalah proses keluarnya. Inspirasi masuk, in, ekspirasi, eks keluar. Ya, yang dikeluarkan apa? Karbon dioksida dan uap air. Oke, sekarang apakah beda antara pernafasan dada dan pernafasan perut? Oke, sebelum kita masuk ke perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut, sekarang kalian pegang tangan kalian, kalian tempelkan ke dada kalian. Oke, tangan tempelkan ke dada, terus kemudian kalian bernafas. Masukkan udara. Hembuskan. Saya ulang, masukkan lagi inspirasi. Hembuskan. Nah, sekarang kita pahami. Ketika kita memasukkan udara ke dada, ya, seperti itu ya. Apa yang terjadi? Rongga dada bagaimana? Ke atas atau ke bawah? Ayo diulang, masukkan dulu. Keluarkan. Oke, ketika masuk, rongga dada akan naik ke atas, berkontraksi. Tulang rongga dada ini berkontraksi naik ke atas. Itu ya. Terus kemudian ketika kita berekspirasi mengeluarkan, dia akan berrelaksasi. Kebalikan ya. Jadi kalau memasukkan itu tulang rusuknya berkontraksi naik ke atas. Ya enggak? Volumenya mengembung. Terus kemudian apa yang terjadi? Nah, tekanan di dalam itu kecil, udara akan masuk. Itu. Sedangkan kalau keluar, ya enggak? Itu adalah ketika itu berrelaksasi, rongga dadanya berrelaksasi, turun, relaksasi turun, akhirnya volumenya mengecil, akhirnya udara keluar, tekanan di dalam itu lebih besar. Itu pernafasan dada. Terus kemudian kita masuk ke pernafasan perut. Nah, kalau perut, Pak, perut itu menggunakan diafragma. Diafragma itu di sini. Otot diafragma. Jadi kalau kalian tariknya dalam, yuk. 1, 2, 3, tarik dalam. Apa yang terjadi? Ya, di sini, di daerah diafragma, sini, itu akan seperti tertarik ke bawah. Itu ya, tertarik ke bawah, ya enggak, diafragmanya tertarik ke bawah, terus kemudian rongga dada juga membesar, udara masuk. Itu, saya ulangi. Sekarang pernafasan dada, pernafasan biasa, pernafasan dada. Melibatkan apa? Rongga dada. Kalau pernafasan perut, tarik yang dalam menggunakan diafragma. Sudah paham perbedaannya? Dada menggunakan apa? Menggunakan rongga dada. Perut menggunakan apa? Diafragma. Oke, sekarang kita akan masuk berikutnya. Nah, ini. Jadi, kalian lihat ini. Nah, Pak, kalau seperti itu saya nggak mudeng, Pak. Ya, sekarang kita lihat gambarnya saja biar lebih paham. Oke. Kalian lihat gambar yang ini. Yang inspirasi. Yang ini, yang ada gambar tulangnya ini. Yang melingkar ini adalah pernafasan dada. Nah, ya. Sedangkan yang ini adalah pernafasan perut. Saya ulang, yang ini apa?
pernafasan dada, sedangkan yang sini pernafasan perut. Oke, pernafasan dada tadi menggunakan apa? Iya, tulang rusuk atau tulang rongga dada ini. Tulang rusuk. Benar ya? Kalau pernafasan perut menggunakan apa? Diafragma. Bisa dipahami? Oke, paham. Sekarang kita masuk dulu untuk pernafasan dada. Ini inspirasi, ini ekspirasi, gitu ya. In itu udara masuk, X itu udara keluar. Yang dimasukkan apa tadi? Oksigen. Yang keluarkan karbon dioksida dan uap air. Sekarang kita masuk ke sini, ke inspirasi untuk pernafasan dada. Yang pertama, kalian lihat inspirasi pernafasan dada. Kalian masuk, pegang rongga dada kalian hirup udara, masukkan udara. Yang terjadi apa? Ya, rongga dada naik. Oke, ini gambarnya naik ya. Nah, maka volume paru-paru akan membesar. Volumenya membesar. Apa yang terjadi volume membesar? Tekanan yang di dalam rendah. Sehingga apa? Udara dia akan masuk. Saya ulang. Yuk, tekan rongga dada kalian. Nafas biasa, masukkan nafas. Oke, apa? Yang berkontraksi rongga dada. Oke, rongga dada. Kalau masuk berarti rongga dadanya kemana? Atas atau bawah? Oke, atas. Volumenya besar. Ya, Pak. Ini volumenya besar, Pak. Ya, oke, volumenya besar. Terus kemudian tekanannya kecil sehingga udara masuk. Sekarang kalian hembuskan. Kita mau ekspirasi ya. Hembuskan. Apa yang terjadi ketika mengembuskan? Oh, Pak. Ketika mengembuskan itu rongga dada turun. Rileks atau tidak ketika mengembuskan? Oh, rileks, Pak. Oh ya, berarti relaksasi, rongga dada turun, paru-parunya ini besar atau kecil? Coba bandingkan antara yang masuk dan yang keluar. Kecil mana? Oh, kecil yang ini, Pak. Nah, sehingga tekanan besar, paru-paru mengecil, tekanan besar, udara ke luar. Bisa dipahami anak-anakku semua? Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk pernafasan perut. Kalian tarik nafas yang dalam. Maka yang terjadi, diafragma seperti tertarik ke bawah. Tadinya bentuknya seperti ini. Dia akan tertarik ke bawah. Ya, ketika tertarik ke bawah, apa yang terjadi? Ini paru-paru membesar. Paru-paru membesar, maka kemudian apa? Udara akan masuk. Udara masuk. Gitu nggih. Sedangkan kalau seperti ini, maka yang terjadi apa? Yang pertama, yang terjadi adalah, coba lihat. Nah, coba lihat ya. Nah, kalau dia udara dikeluarkan, lihat, keluarkan. Maka yang terjadi apa? Diafragma dia akan naik. Diafragmanya naik. Terus paru-parunya gimana? Kecil. Paru-paru kecil, paru-parunya kecil ya. Paru-paru kecil, efeknya apa? Udara akan keluar. Ya, udara akan keluar. Bisa dipahami anak-anakku semua? Yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Saya ulang, pernafasan dada menggunakan apa? Menggunakan rongga dada, Pak, ini. Menggunakan tulang rusuk rongga dada ini. Oke. Kalau pernafasan perut menggunakan apa? Oh, diafragma, Pak. Diafragma yang ini. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada soal itu kalian bayangkan dulu. Kalian pegang dada kalian bayangkan. Oh, kalau inspirasi berarti udara masuk. Nah, maka yang terjadi apa? Iya, rongga dada dia akan naik. Nah, pernafasan dada, rongga dada akan naik. Ya, ini naik ya. Nah, oke. Terus kemudian udara akan masuk. Karena apa? Paru-paru akan membesar. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk berikutnya. Oke. Proses inspirasi pada pernafasan dada. Inspirasi, ingat, in itu masuk atau keluar? Oh, ini itu masuk, Pak. Oke, berarti kalau inspirasi masuk, pernafasan dada diawali dengan apa? Iya, bagus. Diawali dengan kalau masuk itu pegang dadanya, masukkan udara pelan-pelan. Iya, tulang rusuknya
Tulang rusuknya apa? Berkontraksi. Berarti jawabannya yang ini. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan, frekuensi pernafasan. Jadi kalau orang bernafas itu cepat atau lambatnya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh usia. Usia mempengaruhi. Jadi kalau orang itu semakin tua, semakin sepuh, maka kemudian yang terjadi apa? Usia semakin sepuh, yang terjadi maka kemudian pernapasannya semakin lambat. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan frekuensinya beda. Cepat mana? Cepat laki-laki, jenis kelamin. Berikutnya apa? Aktivitas. Habis olahraga dengan apa tidak, kira-kira cepat mana? Cepat habis olahraga. Gitu ya. Terus kemudian apa? Suhu tubuh. Nah, udara panas dan udara dingin, cepat udara panas. Jadi kalau hidup di udara panas itu nafasnya cepat. Nah, posisi tubuh, berdiri dan tidur itu berbeda. Oke, sekarang kita mau masuk berikutnya, yaitu tentang volume udara. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Pernafasan, gitu ya. Pernafasan, ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Kalau pernafasan dada menggunakan apa? Rongga dada. Kalau pernafasan perut menggunakan apa? Diafragma. Bagus, itu ya. Jadi kalau inspirasi apa? Ini itu masuk. Oke, kalau ekspirasi X keluar. Oke. Sekarang kita masuk ke volume pernafasan. Ya. Oke, yang pertama, volume pernafasan biasa. Kalian lihat yang di sini. Volume pernafasan biasa, kalau ini 2000, ini berarti berapa? 2500. Itu ya, 2500. Terus berarti yang atas 3000. Kira-kira antara 2.500 dan 3.000 selisihnya berapa? 500, Pak. Oke, berarti volume pernafasan biasa orang menghembuskan, orang itu berapa? 2.500. Gitu ya. Oke, Pak, kalau sudah nafas biasa, terus saya masih nafas lagi sampai akhir bisa, Pak? Bisa, masih bisa. Ya, kalau kita masukkan terus, misalkan nafas biasa ya, gitu. Kalau kita masukkan terus itu masih bisa. Maksimal berapa? 1.500. Nah, ini namanya apa? Cadangan inspirasi. Nah, saya ulang. Tadi yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal itu adalah volume pernafasan biasa. Akan ditulis dulu. Volume tidal, volume pernafasan biasa. Terus itu volume pernafasan kita biasa. Berapa? 500 mililiter. Terus berikutnya apa? Volume cadangan. Cadangan apa? Inspirasi. Jadi kalau memasukkan terus itu maksimal berapa? 1.500. Ya. Terus kemudian cadangan expirasi atau kemudian biasa disebut sebagai suplementer. Berapa? 1.500. Bisa dilihat di sini 1.500 ya. Terus kemudian adakah yang masih sisa di paru-paru? Ada. Namanya apa? Volume sisa. Berapa volume sisa? Volume sisanya adalah 1.000. Itu ya. Saya ulang. Volume pernafasan biasa atau tidal yang ini berapa? 500. Oke, bagus. Kalau nafas maksimal bisa dimasukkan berapa? Oh, 1.500, Pak. Ya, bagus. Ini 1.500 ya. Antara 3.000 sampai 3.500 ini. Nah, ya. 1.500. Kalau keluarkan maksimal berapa? 1.500. Oke, bagus. Yang masih sisa di paru-paru berapa? 1.000. Betul ya? Berarti totalnya berapa, Pak, volume di paru-paru? 1.500 tambah 500. Ya enggak? Tambah 1.500 tambah 1.000. Totalnya berapa? 4.500 volume total.
Sedangkan kapasitas vital paru-paru adalah apa? Volume tidal pernafasan biasa ditambah inspirasi maksimum dan ekspirasi maksimum. Berapa? 3.500. Oke, bisa dipahami anak-anakku sampai situ? Saya ulang, yang tadi yang pertama apa? Pernafasan ini biasa. Berapa volumenya? 500. Oke, bagus. Pernafasan biasa ini nggih. Ini 500. Terus kemudian yang kedua adalah pernafasan maksimum, masuk maksimum atau inspirasi maksimum. Berapa inspirasi maksimum? Inspirasi maksimum berarti berapa? 1.500. Itu nggih. Terus ekspirasi maksimum berapa? 1.500. Inspirasi maksimum ini sering disebut komplementer. Komplementer. Sedangkan ekspirasi maksimum sering disebut suplementer. Itu nggih. Komplementer dan suplementer. Oke, itu tadi tentang volume udara. Volume udara ya. Kita ulang. Terus kemudian berikutnya kita masuk nih. Volume udara tidal 500, diingat, tidal 500 ya. Pernafasan biasa itu 500. Terus kemudian suplementer 1.500, keluar maksimal 1.500. Terus komplementer 1.500. Ya enggak? Residu, maaf, residu ini 1.000 harusnya ya. Residu 1.000. Kapasitas vital, vital paru-paru itu berapa? Nah, vital itu apa tadi? Tidal. Nah, ulangi, tidal ditambah apa? Komplementer. Ditambah apa? Suplementer. Nah itu Pak residu Pak. Residu tidak masuk. Kalau residu berarti itu volume total. Berarti berapa? 3.500. Yaitu tadi tentang kita sudah bahas tentang apa namanya pernafasan ya. Kita bahas tentang pernafasan dada, pernafasan perut, terus faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan, terus kemudian kita juga masuk tentang volume udara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Belajar yang sungguh-sungguh walaupun pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Salam hormat dari Pak Joko untuk kalian, salam sayang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.